Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agil Syahriar, Della Azizatur Rosidah, dan Nawal Shila ingin mempresentasikan mengenai materi tentang konsep dasar PAUD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bahas untuk pertama kali. Definisi daripada pendidikan. Pendidikan merupakan aset sekaligus aspek penting dalam pembentukan kualitas generasi Indonesia ke depan. Anak usia dini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembibitan bangsa. Hal ini dikarenakan anak usia dini memiliki peranan penting di masa yang mendatang. Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentan 0 sampai 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan program PAUD. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individu. Keempat, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Yang kelima, anak belajar dari yang konkret ke abstrak. Yang keenam, anak sebagai pembelajar yang aktif. Yang ketujuh, belajar melalui interaksi sosial. Yang kedelapan, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Yang kesembilan, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Yang ke-10, anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Yang ke-11, melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PAUD itu sendiri. Yang terakhir, stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Yang selanjutnya adalah konstituen atau komponen penyelenggaraan PAUD itu sendiri. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada peserta didik, dan yang terakhir adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang kurikulum itu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang sebuah tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, dari kurikulum kita berlanjut ke peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang sedang berproses berkembang menuju arah pendewasaan. Maka perkembangan seseorang peserta didik itu membutuhkan sosok yang dapat dimengerti dirinya dan mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah yang lebih baik. Dari peserta didik kita butuh juga dengan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ya. Itu satu kesatuan. Tenaga yang profesional dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, membimbing, melatih, dan mengasuh, serta melindungi dan menilai hasil pembelajaran di suatu lembaga adalah seorang pendidik itu sendiri. Nah, pendidik anak usia dini meliputi guru utama, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Baik, yang selanjutnya ada tujuan penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD bagi anak usia dini. Ingat ya, anak usia dini di awal telah dijelaskan yang berumur 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, melalui berbagai program PAUD yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi. Jadi tidak mungkin program PAUD itu tuh abstrak. Pasti sudah dipadu dan dikoordinasi dari awal. Oke, yang ketiga, menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang mengasyikkan. Oke, lanjut ke manfaat penyelenggaraan PAUD. Manfaat penyelenggaraan PAUD yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berbicara serta berbahasa. Itu sangat penting ya teman-teman, karena berbicara dan berbahasa adalah satu kesatuan dalam kemampuan komunikasi. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan sosial dari cara interaksi, dari cara kita menyesuaikan dengan lingkungan kita, itu adalah keterampilan sosial. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan meningkatkan daya imajinasi. Yang keempat,
memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan, serta mempersiapkan mental anak untuk menempuh pendidikan formal selanjutnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas fisik, menumbuhkan rasa percaya diri, dan meningkatkan keterampilan kognitif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.